Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai tuas dan juga katrol sebagai bagian dari pesawat sederhana. Langsung saja ke materi anak-anak. Anak-anak, tuas itu sering disebut juga dengan pengungkit ya. Nah, bentuknya itu seperti ini, bisa dilihat. Biasanya kalau ada batu, kita menggunakan ligis daripada kita mengangkat secara langsung yang sangat berat, maka kita bisa menggunakan tuas untuk mengungkit dari batu tersebut sehingga lebih mudah ya. Oke, dalam kita belajar tuas itu terdapat bagian-bagian dari tuas. Kunci dari belajar tuas itu atau pengungkit ini terletak pada di titik tumpunya. Titik tumpunya itu bagian bawah yang menumpuk ya. Kemudian ada yang namanya panjang tongkat ya. Panjang tongkatnya itu disebut dengan lengan ya. Tongkatnya itu disebut dengan lengan. Yang pertama itu ada titik kuasa. Bisa dilihat dari sini ada titik kuasanya atau disebut dengan F kuasa. Kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu patokannya dari titik tumpu. Panjang tongkat dari titik tumpu sampai ke kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LF ya anak-anak. Nah, di sini tuh ada yang namanya titik beban. Ya. Disimbolkan dengan W atau berat beban. Kemudian ada lengan beban, yaitu dari beban sampai ke tumpunya, oke ya? Atau disimbolkan dengan LW. Bagaimana sih persamaan dari tuas itu ya? Jadi F atau gaya kuasanya dikali dengan LF, lengan kuasanya itu akan sama dengan W beratnya dikali dengan LW, lengan bebannya ya. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, seperti pada di gambar bisa dilihat ya, ada pengungkit jenis pertama di mana titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal tersebut itu dapat terjadi ketika pemain bulu tangkis yang menggunakan otot lehernya untuk mengadakan kepalanya. Selanjutnya ada pengungkit jenis ketiga di mana titik kuasa itu terletak di antara titik tumpu dan juga beban. Nah, keadaan itu bisa terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan juga bahunya. Selanjutnya ada pengungkit jenis kedua, di mana bebannya itu berada di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Hal tersebut itu dapat terjadi ketika pemain bulu tangkis itu yang mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Oke anak, selanjutnya kita langsung ke contohnya ya. Nah, sini ada batu seberat 100 Newton. Nah, akan diungkit, kita gunakan gaya. Nah, di sini ada 2 meter dan di sini ada 50 cm, berbeda kan? Jadi perlu disamakan dulu satuannya. Nah, kita lihat di sini ada lengan kuasa, lengan beban, ada kuasa dan juga beban. Berapa lengan kuasanya? Di sini ada 2 meter. Nah, itu sama dengan 200 cm. Nah, harus disamakan dengan yang bawahnya. Lengan bebannya sebesar 50 cm ya. Kemudian kuasanya yang kita cari dan ada bebannya seberat 100 Newton ya. Oke, sesuai dengan persamaan sebelumnya, F dikali LF sama dengan W dikali dengan LW ya. Nah, F dikali 200 sama dengan W-nya sebesar 100 dikali dengan LW-nya 50. Nah, selanjutnya F dikali 200 sama dengan 5000 ya. Kemudian F sama dengan 5000 dibagi dengan 200 menghasilkan F-nya sebesar 25 Newton ya. Jadi gaya yang dibutuhkan itu 25 Newton sehingga akan mempermudah kita yang tadinya 100 Newton menjadi 25 Newton saja beban yang perlu diungkit ya. Oke, selanjutnya anak-anak ada contoh-contoh tuas. Jadi tuas itu terdiri dari 3 jenis. Ada tuas jenis pertama ya, di mana titik tumpunya itu berada di antara titik kuasa dan juga titik bebannya. Artinya titik tumpunya itu berada di tengah-tengah ya. Oke, ada titik kuasa di sini ya, di antara titik beban. Jadi titik kuasa di sini ya.
Jadi titik tumpunya itu berada di tengah. Kalau tumpuannya itu di tengah, itu pasti termasuk tuas jenis pertama ya anak-anak. Nah, contohnya tuh ini ada contoh dalam kehidupan ya, bisa dilihat titik tumpunya berada di tengah, bebannya ada di ujung dan kuasanya juga ada di ujung ya. Gunting juga sama, itu termasuk tuas jenis pertama. Oke. Nah, kemudian ada tuas jenis kedua ya anak-anak. Kalau bebannya itu berada di tengah-tengah ya, oke. Kalau bebannya berada di tengah, itu tumpunya di ujung, kuasanya di ujung, maka itu termasuk tuas jenis kedua ya. Itu sering dilihat kalau kita melihat orang sedang membangun rumah, dia menggunakan tuas jenis kedua ya. Kemudian selanjutnya ada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini kuasanya itu berada di tengah-tengah ya. Lengan kita atau kuasa kita itu berada di tengah-tengah, ujungnya beban dan ujung satunya adalah tumpunya. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ya ada, ini contoh dari kehidupan sehari-hari, itu ada pemotong kuku, kemudian ada penjepit kertas ya. Di tengahnya itu merupakan lengan kuasanya ya, dan di ujungnya ada titik beban. Oke, sekarang coba belajar untuk mengerjakan soal ya. Nah, di sini disediakan beban itu dalam soal itu 1000 Newton. Nah, lengan bebannya 25 dan lengan kuasanya itu 1,25 meter ya. Karena masih centimeter dan meter, maka perlu untuk diubah kesatuannya sama ya. Oke. LB-nya sebesar 25 cm. Kemudian beratnya itu 1000 Newton ya. Kemudian ada lengan kuasanya itu sebesar 1,25 meter atau 125 cm. Yang ditanyakan adalah gayanya. Gaya kuasanya itu berapa ya anak-anak? Oke anak-anak, jadi kita bisa menghitungnya sesuai dengan persamaan tadi, di mana bisa menggunakan LF atau LK itu kuasa boleh, atau LB beban atau LW juga boleh ya. Itu hanya simbol saja. Jadi kita bisa menggunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK ya anak-anak. Nah, oke anak-anak, jadi 1000 dikali dengan 25 sama dengan F yang ditanyakan dikalikan 125, maka 25.000 sama dengan F dikali 125 ya. Jadi berapa F-nya? F-nya sama dengan 25.000 dibagi 125, menjadikan F-nya sebesar 200 Newton ya. Pesawat sederhana katrol. Nah, di mana katrol merupakan sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol anak-anak, ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan juga ada katrol majemuk. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, katrol tetap itu katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Nah, dia tuh berfungsi untuk merubah arah gaya. Contohnya ada pada katrol pada sumur timba dan juga tiang bendera, anak. Nah, pada katrol tetap itu hasil lengan kuasa sama dengan lengan bebannya. Besar lengan berkuasa itu sama dengan lengan beban, oke? Maka KM-nya itu LK per LB sama dengan W per S sama dengan 1. Maka keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah 1, karena besar lengan kuasanya sama dengan lengan bebannya ya anak-anak. Oke, yang kedua ada katrol bergerak, di mana katrol yang posisi atau kedudukannya itu berubah ketika digunakan. Nah, katrol ini berfungsi untuk melipatkan gaya. Contohnya katrol dari pengangkat peti. Oke, pada katrol bergerak itu besar lengan kuasanya 2 kali lengan bebannya. Karena titik tumpunya di sini, maka dari sini ke sini itu lengan beban, sedangkan dari ujung sampai ke ujung ada lengan kuasanya. Maka LK-nya 2 kali lengan beban. Oke, jadi keuntungan mekanisnya itu LK-nya 2 kali lengan beban per LB.
Oke, selanjutnya ada katal majemuk ya anak-anak, merupakan gabungan dari katal tetap dan juga katal bergerak. Contohnya katrol pada alat pengangkat mobil atau derek. Nah, keuntungan mekanis dari katal majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Oke, jadi KM-nya sama dengan jumlah talinya. Oke, selanjutnya jumlah talinya bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada keuntungan mekanisnya 4. Ini tidak dihitung karena ini kuasanya, kecuali kuasanya itu arahnya ke atas, maka dihitung. Jadi kalau arah kuasanya ke atas, itu keuntungan mekanisnya jumlah tali ditambahkan 1 ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita langsung lihat contoh soalnya ya. Nah, sebuah logam itu memiliki berat 200 Newton diangkat dengan katal tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Diketahui W-nya sama dengan 200. Kemudian katal tetap itu KM-nya sudah ada ketetapannya ya, itu sama dengan 1. Maka kita tinggal mencari F-nya menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Kita masukkan angka-angkanya. W-nya 200 Newton, KM-nya 1, maka menghasilkan 200 km. Kita lanjut contoh soal yang berikut ya anak-anak. Sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katal bergerak. Itulah kuasanya. Nah, oke, kita tulis dulu yang diketahui ya anak-anak. Karena ini yang diketahui massa, maka kita ubah dulu ke berat dulu, yaitu M dikali G. 90 dikali 10 meter sama dengan, jadi 90 dikali 10 maka 900 Newton ya anak-anak. Nah, KM-nya itu sama dengan 2 karena dia kan termasuk katal bergerak ya. Sebelumnya sudah kita pelajari KM-nya katal bergerak adalah 2. Nah, oke anak-anak, selanjutnya. Jadi langsung kita hitung ya anak-anak. F-nya berapa? KM sama dengan W per F. Nah, maka hasilnya 900 dibagi 2 sama dengan 450 Newton ya anak-anak. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.